Hari ini adalah momen bahagia kita semua. Seneng banget. Iya, aku juga tadi pas gender reveal nggak ada niatan nangis, juga nangis sendiri. Oh, ini Cowok semua. Keluarga Hampir. Keluarganya cowok semua. Bunda awalnya cewek, seminggu ganti cowok. Senang karena akhirnya akan mendapatkan, insya Allah doain aja bahwa kita akan mendapatkan cucu perempuan. Pengalaman pertama karena aku belum pernah ada bayi perempuan. Maya Estianti bersama sang suami, Irwan Musri, serta kedua putra tercintanya, Al Ghazali dan El Rumi, termasuk sang menantu, Alisa Daguise, baru saja menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci. Di tengah perjalanan spiritual tersebut, terselip satu momen yang begitu menyentuh hati siapapun yang menyaksikannya. Ya, tepat di depan Ka'bah, Al dan El terlihat mencium kaki sang ibunda, sebagai wujud bakti dan cinta yang mendalam, sebuah pemandangan haru yang membuat suasana semakin hikmat dan penuh makna. Kebahagiaan keluarga ini pun tak berhenti sampai di situ. Sepulang dari perjalanan spiritual tersebut, suasana bahagia kembali menyelimuti mereka. Pada Minggu, 21 Desember 2025 kemarin, Al Ghazali bersama sang istri, Alisa Daguise, menggelar acara gender reveal untuk buah hati pertama mereka. Di hadapan keluarga besar yang berkumpul, suasana mendadak dipenuhi rasa haru dan bahagia saat warna yang muncul akhirnya mengungkap sebuah kenyataan manis. Al dan Alisa dipastikan akan dikaruniai seorang anak perempuan, sebuah anugerah yang disambut dengan senyum, pelukan, dan doa penuh cinta dari seluruh keluarga. Alhamdulillah dikasih kekuatan ya untuk tawaf dan sa'i, terus nggak pakai kursi roda. Jadi I'm very proud of myself. Itu doang sih, jalan dengan lancar dan kayak terharu banget karena aku baru balik dari umroh Januari dan itu di situ posisi aku minta anak secepatnya setelah nikah, jadi dikasih sama Allah, jadi aku bersyukur banget sih, terharu sama Bunda Nirauda ya, karena di situ aku benar-benar inget doa-doaku pas minta anak dan di situ Bunda juga elus perut gitu kan, jadi banyak emotion ya, terharu dan bersyukur. Spiritual? Enggak lah, spiritual, cuman ngerasain energi tenang aja kemarin. Hari ini adalah momen bahagia kita semua. Seneng banget. Iya, aku juga tadi pas gender reveal nggak ada niatan nangis, juga nangis sendiri, nangis kejer gitu lumayan. Iya, nangis kayak terharu banget. Ya. Kayaknya kamu baru benar-benar realize gitu kan. Iya, karena mungkin kemarin kan kita mau spill gender kayak gatel banget, akhirnya sekarang bisa lepas semua orang udah tahu. Itu kayak mungkin kayak ada rasa lega juga, terharu juga, bahagia. Sempat ya, hari minggu sebelum kita tahu berdua, aku mimpi gendong anak cowok. Terus H-1 sebelum kita tahu gender reveal kita berdua, aku mimpi titik pink. Bener titik warna pink, terus beneran besokannya bener pink. Dia cerita kayak, tadi malam aku mimpi apa? Mimpi warna apa? Pink. Terus aku ketawa, oh karena belum tahu kan. Ya udah kita lihat besok, bener pink. Jadi kayak dia dari awal aku hamil dia banyak sign gitu. Iya, cium kaki, bukan sujud. Bukan sujud, bukan nyembah, cuma emang minta maaf ke Bunda kalau pernah ngelakuin kesalahan. Terus aku juga cium kaki karena berterima kasih sama Bunda udah membesarkan aku jadi tameng juga buat anak-anaknya. Alhamdulillah lancar, senang karena akhirnya akan mendapatkan, insya Allah doain aja bahwa kita akan mendapatkan cucu perempuan. Pengalaman pertama karena aku belum pernah ada bayi perempuan, nggak sabar mau dandanin.
Sebelum jenis kelamin calon anak pertama Al-Ghazali dan Alisa Daguise resmi diumumkan, suasana acara terlebih dahulu dipenuhi keceriaan. Mulai dari Maya Estianty, Ahmad Dhani, hingga kedua adik Al, El Rumi dan Nur Jailani, tampak ikut menebak-nebak jenis kelamin buah hati pertama pasangan tersebut. Canda dan tawa pun mengalir hangat di antara keluarga yang hadir. Momen sederhana namun syarat makna itu semakin memperlihatkan betapa bahagianya seluruh keluarga menantikan kehadiran anggota baru, sebelum akhirnya pengumuman tersebut membuat haru dan kebahagiaan pecah secara bersamaan. Pertama sebenarnya aku nebaknya cewek, cuman lihat perutnya kok lama-lama kok kayak cowok. Tapi harusnya ikut first feeling ya, cuman ya udahlah, cowok cewek sama aja. Alhamdulillah mohon doanya semua. Cowok tadi kita. Ini pakai cowok salah. Oh, ini cowok Ini semua. cowok semua, Keluarga hampir. Keluarganya cowok semua. Bunda awalnya cewek, seminggu ganti cowok. Yang selalu stabil cewek itu mamaku sama ayah. Iya, ini ayah mama. Mamaku sama Bener ayah. stabil dari awal cewek. Iya. Tak berhenti pada rasa penasaran soal jenis kelamin sang bayi, perhatian keluarga pun berlanjut pada satu hal yang tak kalah menarik. Ya, muncul pertanyaan hangat di tengah kebersamaan tersebut. Kira-kira panggilan apa yang akan dipilih Ahmad Dhani, Mulan Jamila, Maya Estianty, dan Irwan Musri untuk disematkan kepada cucu tercinta mereka nanti? Hal-hal sederhana seperti sebutan atau panggilan itu justru menjadi simbol kebahagiaan baru, menandai betapa dinantikannya kehadiran sang calon anggota keluarga yang akan melengkapi kebersamaan mereka. Kalau ayah sendiri nanti mau dipanggil sebagai seorang grandpa apa? Kiki. Wow. Tadinya aku mau ini, tapi kayak banyak yang komplain jangan ini katanya. Mini, Mami Mini. Mami Nini dan Kiki. Oma Bunda sama Oma Muda juga bisa. Opa Edi. Kalau disingkat, kalau bingung-bingung dikit-dikit aja Odading. Odading. How do you feel today? I feel good. Very How about you, good. Mama? Very happy. Don't call me grandpa. Oh, We don't want to because you don't look like one. All right. My Kiki, my name is gonna be Baba. Baba and Mama. Nana. Baba and Nana. Menjelang perannya sebagai seorang ayah, Al-Ghazali pun terlihat semakin menunjukkan sisi protektifnya. Perhatian dan kepeduliannya kepada Alisa kian terasa, terlebih sang istri kini telah memasuki usia kehamilan 5 bulan. Setiap langkah dan kondisi Alisa seolah tak luput dari perhatian Al, mencerminkan kesiapan serta rasa tanggung jawab yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Sementara itu, dari sosok kakek yang syarat pengalaman, Ahmad Dhani turut menitipkan pesan sederhana namun penuh makna untuk putra sulungnya. Ia berpesan agar Al dan Alisa kelak tak pernah pelit memberikan pelukan dan ciuman kepada sang buah hati. Menurutnya, limpahan kasih sayang sejak dini akan menumbuhkan seorang anak yang hangat, penuh cinta, dan dicintai oleh banyak orang di sekelilingnya. 5 bulan. Alhamdulillah semuanya aman ya, nggak ada aneh-aneh, nggak ada nginam aneh, nggak ada mual. Alhamdulillah ya lancar sampai persalinan nanti. Nggak ada sih, nggak ada. Cuman cepat pegel aja. Ngantuk, sering ngantuk, terus makan lebih banyak, Aku terus juga sempat ngidam. ngidam dianya tapi Kayak nggak pernah mesen milkshake, itu mesen milkshake. ya Jus. beruntusan gitu-gitu. Itu doang sih, tapi selain itu alhamdulillah nggak mual, nggak muntah, aman, nggak ada apa-apa yang bikin harus berhenti kerja atau apa enggak. Selain ngidam mungkin lebih protektif ya, kayak hati-hati jangan terlalu cepat ini, jangan gini, jadi lebih protektif, gak boleh makan ini gitu, kayak lebih protektif aja. Ntar kalau anak lebih lahir, Lebih protektif lagi. Saran untuk kedua orang tua supaya bayi itu nanti besarnya dicintai sama manusia, itu kamu harus berikan 1,000 kisses. Banyak-banyak kasih ciuman kepada anaknya. 1000 ciuman
10.000, 100.000, 1 juta ciuman itu akan menjadi berkah dari alam untuk anak itu. Amin. Yang kuat ngerawat anak, yang sabar. Tak hanya dipenuhi momen haru, acara gender reveal Al-Ghazali dan Alisa Daguise juga diramaikan dengan cerita unik yang sukses mencuri perhatian. Salah satunya datang dari El Rumi dan Syifa Hadju yang ikut ambil bagian dalam sebuah permainan seru. Dalam game tersebut, El Rumi berperan sebagai bayi, sementara Syifa Hadju harus menyuapinya, layaknya sedang berlatih mengurus seorang anak. Suasana menjadi semakin hangat dan penuh keceriaan, menambah kesan manis dalam rangkaian acara bahagia tersebut. Dan benarkah mereka sudah semakin siap untuk segera menikah? Okay, yeah, the babies are sitting down and now it's time for the mother to feed the baby. Untuk kasih makan bayinya, ya. Boleh latihan dulu, jangan sampai keselak, jangan sampai kesedak, ya kan? 2026 ini ada juga pernikahan L, tapi mungkin nggak ada acara untuk mantu. Baru bikin baju buat lamaran. Yang L ini belum ada unduh mantunya, belum ada konsep untuk bikin acara unduh mantu. Ya kalau ada rezeki. Kalau ada rezeki ya, karena biaya besar banget itu. Nah ini kalau kita bicara akad itu akadnya Jawa. Kalau Al kemarin kan Sunda. Ini akad besar Jawa. Tahun ini nggak sih? Belum tahu. Persiapan akan ada royal wedding lagi atau seperti apa? Enggak kayak, udah habis duitnya. Pokoknya tahun ini atau tahun depan, pokoknya doain yang terbaik dan semoga itu menjadi hal yang terbaik buat kita. Tahun ini kayaknya. Ya saya maunya sih Royal Japanese ya. Kalau El nggak tahu. Kalau dari cerita El sama Syifa, mereka itu pengen semua konsepnya itu mereka yang bikin. Jadi mereka nggak mau ngerepotin orang tua, nggak mau menyusahkan gitu. Jadi dan kita juga pihak orang tua ngerasa mereka sudah cukup dewasa untuk bisa menentukan ini sendiri gitu. Ya mungkin bener ya, kali aku juga nggak tahu ya. Jangan dapat infonya dari aku ya. Harus tanya langsung sama yang dimintain baju. Busananya cuma baru untuk pre-wed dan acara yang kemarin kita tahu semua. Desainnya nanti kita nggak mau mendahuluin, barangnya udah jadi, tinggal nanti tunggu El sama Syifa untuk post di IG-nya masing-masing. Jadi saya nggak mau ngasih tahu dulu bagaimana desain-desainnya itu. Oh, udah dibocorin? Iya, rencananya si El tuh mau surprise, tapi Al udah bocorin ke saya. Jadi waktu dia WA, waktu dia mau video call saya udah tahu ini pasti mau surprise gitu. Calon istri yang cantik ya cepet aja ambil. Ya. Berarti udah. Nah, ini juga sesuai. Ketek sop bola utak yang ditekek nang disaut. Syifa kan cantik, baik hati, udah langsung nikahin aja, lapain lama-lama. Doain aja, doain yang terbaik. Makasih ya. Makasih ya semua ya, makasih ya. Doain yang terbaik aja ya pokoknya ya. Iya. Alhamdulillah. Doain ya semoga lancar teman-teman. Ntar nyangka ngasih ke mana? Ya, alhamdulillah. Doain aja pokoknya yang terbaik. Ya pokoknya doain aja yang terbaik ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.